Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar bersama. Anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar dari buku tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pembelajaran 3, dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Menyebutkan dan menuliskan kalimat ungkapan pemberitahuan dengan tepat. 2. Membilang secara urut bilangan 40 sampai 99 dengan tepat. 3. Mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan yang diberikan 41 sampai 99 dengan tepat. 4. Menuliskan dan mempresentasikan kegiatan berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah dengan tepat. 5. Memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling bekerja sama dalam kebaikan dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, dan bertanggung jawab. Sore hari, turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah. Daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar pohon yang tumbang. Kemudian banyak orang sedang bekerja bakti, berusaha menyingkirkan pohon itu. Ada yang menggunakan sapu, ada yang pakai gergaji, ada yang bawa sabit, parang untuk memotong pohon itu agar bisa segera dibersihkan. Selanjutnya, bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Kata Udin. Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih, kata Edo. Betul, Edo. Rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti, kata Udin. Wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu, kata Edo. Amati kembali percakapan Udin dan Edo. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Sebutkan. Tuliskan di tempat tersedia. Nah, ini contohnya ya. 1. Aku baru saja menangkap ayam. Kalimat ini memberitahukan bahwa dia baru saja menangkap seekor ayam. 2. Ayamku lepas dari kandang. Di sini memberitahukan bahwa ayamnya baru lepas dari kandang.
3. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Nah, ini memberitahukan karena ayamnya itu lepas, bulu ayamnya berserakan di mana-mana. 4. Pohon di dekat rumahku patah. Ini memberitahu kita bahwa pohon di dekat rumahnya patah. 5. Orang-orang sedang bekerja bakti. Kalimat ini memberitahu bahwa banyak orang yang sedang bekerja bakti. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada Dayu, Lani, Siti, Udin, Edo, dan Beni yang sedang mengumpulkan sampah. Di samping mereka ada pohon patah, lalu di dekatnya Dayu ada sapu. Di depan mereka ada sampah yang dikumpulkan. Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Nah, kalau ada masyarakat yang sedang bekerja bakti, anak-anak jangan diam saja. Anak-anak, sebisa kalian untuk membantu. Mereka menyapu daun yang gugur. Nah, kalau tidak memungkinkan anak-anak untuk memegang senjata, misalnya sabit, anak-anak bisa memegang sapu untuk membantu menyapu. Ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya, lalu mereka menghitungnya. Lah, untuk apa ya sampahnya dihitung? Nah, untuk belajar. Belajar apa? Berhitung. Seperti sampah bunganya. Nah, ini sampah bunga. Jumlahnya di situ ada 54. Kemudian sampah daun jumlahnya ada 91. Sampah kerikilnya jumlahnya ada 94. Nah, anak-anak, dapatkah kamu membilang seperti Udin? Bisa ya? 1 sampai 100 bisa ya anak-anak kelas 1 ya. Bekerja samalah mencari daun gugur. Kamu dapat membawanya dari rumah. Robeklah daun menjadi bagian kecil. Kalau tidak memungkinkan membawa banyak daun, daunnya boleh disobek-sobek jadi kecil-kecil ya. Boleh digunting-gunting juga. Tempelkan dalam kotak berikut. Membilanglah bersama teman-temanmu. Nah, ini contohnya. Di sini Bu Guru contohnya pakai daun yang utuh. Tapi nanti kalau misal anak-anak tidak bisa menemukan daun yang utuh itu boleh dipotong-potong jadi kecil pakai gunting, pakai pisau, pakai pemes, atau disobek-sobek saja boleh. Gunakan daun yang gugur. Robek menjadi bagian yang lebih kecil. Bagilah menjadi beberapa kelompok. Bagi menjadi 10 helai setiap kelompoknya. Dapat juga 20 helai setiap kelompoknya. Membilanglah bersama teman-temanmu. Kalau anak-anak masih kesulitan dengan mengelompokkan 20-20, boleh 10-10 seperti hitungan pada blok Dienes ya. Blok Dienes itu kan kalau satu tumpuk jumlahnya 10. Nah, kalau dalam perhitungan seperti ini, biasanya dalam satu kelompok, anak-anak bisa mengingat satu kelompok mungkin dilingkari, dibunderi, dikotai, atau dibuntel plastik. Nah, itu biasanya jumlahnya 10. 1. Kelompok daun yang banyaknya 64. Anak-anak suruh menghitung ya. 2. Kelompok daun yang banyaknya 72. 3. Kelompok daun yang banyaknya 85. 4. Kelompok yang daunnya banyaknya 92. 5. Kelompok daun yang banyaknya 98. Nanti anak-anak kelompokkan bersama teman-teman ya. Kamu dapat menggunakan benda lain selain daun. Gunakan benda yang sudah tak terpakai. Kalau anak-anak tidak bisa menemukan daun, boleh kertas bekas digunting-gunting. Boleh juga pakai kerikil.
Boleh juga menggunakan lidi yang sudah tidak terpakai, jadi sapu bekas. Ambil lidinya, dicuci, kemudian lidinya dipotong-potong. Boleh juga menggunakan batang korek api. Nah, boleh pakai apapun yang kira-kira memudahkan anak-anak dalam belajar berhitung, tapi dengan cara dikelompokkan 10-10 atau 20-20 tadi. Udin senang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimana aturan menjaga lingkungan? Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga? Setiap anak memberikan pendapatnya. Yang namanya berdiskusi, anak-anak boleh memberikan pendapat apapun sesuai dengan apa yang ada di pikiran anak-anak. Syaratnya tidak keluar dari topik atau tema dan menggunakan bahasa yang santun atau sopan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain atau tidak berbicara yang kasar. Berikut ini adalah gambar Udin yang berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka duduk bersama, melingkar, kemudian ketika satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Setelah teman yang berbicara tadi selesai, yang lainnya baru menanggapi secara bergantian, tidak berebut bicaranya, dan bicara dengan cara yang santun atau sopan, tidak perlu berteriak-teriak apalagi membentak temannya. Kalaupun berbeda pendapat, usahakan tetap sampaikan pendapatmu dengan cara yang santun, yang sopan. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan memaksakan pendapatmu agar diterima orang lain. Berdiskusilah seperti Udin dan teman-temannya. Semua anak harus berpendapat. Tuliskan hasil diskusimu pada sehelai kertas. Presentasikan di depan kelas. Di situ sudah ada contohnya ya, cara mempresentasikannya. Nah, Bu Guru di sini hanya akan memberi contoh aturan di lingkungan rumah. Ini contoh saja karena di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, aturan rumahnya berbeda-beda ya. Di sini Bu Guru kasih contoh saja. Nomor 1, mengucap salam setiap masuk rumah. 2, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampahnya dibuang ke tempat sampah ya. Yang ketiga, merapikan kembali barang setelah digunakan. Nah, ini kebiasaan mengembalikan barang ke tempatnya semula. Itu harus kita mulai dari sekarang. Jangan sampai terlambat karena nanti kita akan jadi malas ya. Malas, kadung banyak yang nggak dikembalikan, akhirnya malas mau mengembalikan. Yang keempat, bangun sebelum azan subuh. Kenapa? Ya nanti agar sholat subuhnya bisa tepat waktu. Bukan azan subuhnya 4:30, kamu bangunnya jam 6. Nanti subuhnya kesiangan. 5, makan di meja makan. Nah, kalau di rumahmu sudah ada meja makan, usahakan ya kalau makan di meja makan, bukan di depan TV, bukan di depan pintu, bukan di ruang tamu. Apalagi makan piringnya dibawa ke kamar sambil rebahan. Nah, ini tidak baik ya. Kenapa? Nanti kalau makanannya berceceran di kasur, nanti semut datang, tikus datang, kecoa datang, lalat datang. Nah, kamarmu menjadi kotor kan? Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berpartisipasi dalam bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah bersama tetangga. Jadi anak-anak perlu diarahkan dan diajarkan ya Bapak Ibu untuk bekerja bakti itu. Anak-anak perlu dikasih contoh juga agar mereka paham kalau kerja bakti itu dilakukan bersama-sama dan tidak hanya orang tua. Tapi anak-anak juga harus membantu kegiatan kerja bakti, berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Apalagi jika itu tujuannya untuk membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan tetap bersih, bebas dari sampah, bebas dari nyamuk, bebas dari bau, bebas dari lalat, tidak ada sampah berserakan dan sebagainya.
Untuk penilaian pengetahuan, yang pertama menyebutkan ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, menyebutkan kegiatan dalam menjalankan aturan. Yang ketiga, membilang secara urut 41 sampai 99. Adapun untuk penilaian keterampilan, menulis ungkapan pemberitahuan dengan kriteria penilaian: 1. Tulisan, 2. Bahasa, 3. Isi. Penilaian keterampilan mempresentasikan aturan dengan kriteria penilaian: 1. Penampilan, 2. Bahasa, 3. Isi. Penilaian keterampilan mengelompokkan benda dan membilang dengan kriteria penilaian: 1. Penampilan, 2. Partisipasi dalam kegiatan. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar, meskipun kita masih daring, tetap semangat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.